Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wahtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada malam hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat isya, lalu kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Dan pada malam ini kita masih membahas tema lanjutan dari kemarin, dari semalam ya. Tema yang kita bahas ya dari semalam itu adalah 10 amalan yang membuat kita bisa masuk ya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita akan pada pertemuan kita pada kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan menyebutkan di antara amalan atau di antara perkara yang mana ketika kita terjatuh, ketika kita melakukan ya amalan atau perkara tersebut, maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja 10 amalan atau 10 perkara yang akan kita bahas ini ya adalah perkara-perkara yang dianggap remeh atau dianggap enteng oleh sebahagian kita kaum muslimin. Artinya ada saja di antara kaum muslimin yang melakukan perkara-perkara ini, ya terjatuh ke dalam perkara-perkara ini, melakukan amalan-amalan ini dalam keadaan ya dia memandang remeh, ya dia memandang enteng, ya tidak tidak merasa terbebani ya dengan amalan-amalan ya yang dia lakukan tersebut. Padahal sesungguhnya ya ketika dia melakukan amalan-amalan tersebut maka dia terancam akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam. Wa nasallallahu taala assalamu wal afiyah.
Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan atau perkara yang bisa membuat kita masuk ya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah an-namimah. Ya, di antara perkara atau amalan yang ketika kita lakukan amalan atau perkara ini, maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam nerakanya, yaitu an-namimah. Ya, apa yang dimaksud dengan an-namimah? Namimah ini adalah perbuatannya, ya. Adapun pelakunya, ya, dalam ismul mubalaghah, kalau dalam bahasa Arab itu disebut sebagai namam, ya, ala wazni fa'al. Ya, artinya orang yang suka, ya, kerjaannya seperti itu. Ya, jadi hobinya seperti itu. Ya, jadi dengan mempergunakan ismul mubalaghah. Namimah, ya, adalah merupakan perbuatannya. Ya, namimah, sekali lagi bahwa namimah ini, ya, terkadang dianggap remeh atau dipandang enteng oleh sebagian kita kaum muslimin. Ya. Nah, apa itu namimah? Ya, apa itu namimah? Namimah itu kalau simpelnya, ya, kalau misalnya kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, simpelnya adalah, ya, seseorang, ya, yang menukil perkataan dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan niat agar timbul permusuhan di antara mereka. Ya. Jadi ada 3 orang, ya. Ada 3 orang atau ada 3 pihak. Ya, ada pihak pertama, kemudian ada pihak kedua, kemudian ada pihak ketiga. Nah, pihak pertama, ya, pihak kedua ini, ya, pihak ketiga ini, dia berusaha membuat pihak pertama dengan pihak ketiga, pihak pertama dengan pihak kedua bertikai. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya, dia mau buat, ya, kedua belah pihak ini, pihak pertama dan pihak kedua ini bertikai. Ya, jadi dia seneng kalau dia melihat, dia nggak seneng kalau pihak pertama dengan pihak kedua ini harmonis. Ya, saling mencintai, ya, saling saling kasih mengasihi, dia nggak suka. Jadi dia mau melihat bagaimana caranya pihak pertama dan kedua ini berantem, ya, bertikai. Ya. Nah, pihak ketiga ini kerjaannya adalah bagaimana caranya supaya kedua belah pihak ini, ya, saling bermusuhan. Ya, maka terkadang dia datanglah ke pihak pertama, kemudian dia mengatakan sesuatu yang boleh saja pihak kedua tidak mengatakan perkara tersebut. Akhirnya membuat pihak pertama jadi marah. Begitu pula sebaliknya. Ya, atau misalnya memang ada perkataan yang diucapkan oleh pihak pertama, akan tetapi pihak ketiga ini membumbui perkataannya tersebut, ditambah-tambah sehingga membuat pihak kedua itu jadi marah. Akhirnya mereka saling bermusuhan. Ya, ini adalah namimah. Ya, jadi namimah adalah seseorang yang menukil perkataan dari salah satu pihak, ya, kepada pihak lain dengan niat, dengan tujuan agar timbul permusuhan di antara mereka. Ya, ini disebut sebagai namimah. Kemudian orang yang pelakunya, ya, pihak ketiga tadi, ya, disebut sebagai namam. Ya, jadi tukang adu domba, ya, ala wazni fa'al, dengan mempergunakan isim mubalaghah. Artinya dia memang hobinya seperti itu. Ya, kerjanya seperti itu. Ya, karena kalau kita perhatikan, ya, di sekeliling kita memang terkadang ada tipe-tipe orang yang seperti ini, ya, yang memang dia itu hobi gitu loh, membuat orang lain berantem. Dia nggak lihat kalau orang tuh saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, saling mencintai di antara kaum muslimin. Ya, kedua belah pihak ini saling ribut, saling berantem gitu kan, saling bermusuhan dan begitu seterusnya. Ya, ada pihak-pihak yang seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai an-namam dan perbuatannya disebut sebagai namimah. Ya, nah, namam ini, ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelakunya ini, ya, ketika dia terjatuh kepada perbuatan namimah, ya, mengadu domba, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Ya. Dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dimasukkan ke dalam surga. Ya, dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu perkara, ya, salah satu perkara di antara perkara-perkara yang bisa menjerumuskan, ya, seorang hamba ke dalam neraka, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an-namam, ya, an-namam ini atau tukang adu domba ini di dalam kuburan pun, ya, ini sesungguhnya sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui, ya, lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa orang-orang seperti ini, ya para pelaku namam ini, ya para pelaku namimah ini atau namam, tukang adu domba ini diancam ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di kuburan pun dia sudah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum dia diazab ya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala kelak, maka di alam barzah sana ya, di alam kubur dia sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah diancam azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa nas'alullah taala assalamu wal afiyah wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai ya, walaupun kita tidak dikategorikan sebagai namam ya, sebagai tukang adu domba gitu kan, seperti itu, akan tetapi jangan sampai kita menjadi pengadu domba ya. Jangan sampai kita yang membuat ya dua saudara kita, dua pihak saling bertikai, saling berantem ya, saling bercerai-berai antara satu dengan yang lainnya. Terutama di sini saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku sekalian, lebih besar lagi dosanya ketika yang diadu itu misalnya adalah rakyat dengan pemimpin ya, rakyat dengan pemimpin. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang tindakannya itu tindakan ya provokatif. Jadi dia tuh pengen melihat bagaimana rakyat ini memusuhi pemimpinnya ya, bagaimana juga demikian pula sebaliknya, bagaimana pemimpin memusuhi rakyatnya. Akhirnya diadu domba antara rakyat dengan pemimpin ya. Dan ketika ini sudah memanas ya dan tidak terkendali, maka ini bisa menimbulkan pertumpahan darah ya. Dan tentu saja ini dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Mengadu domba antara rakyat dengan rakyat ya, antara perorang dengan perorang, dosanya besar. Ini termasuk dalam perkara dosa besar ya, minal kabair ya, kabiratun minal kabair ya, dosa besar di antara dosa-dosa besar lainnya. Akan tetapi tentu dosanya lebih besar lagi ya ketika yang diadu itu misalnya pemimpin dengan rakyatnya ya. Ketika yang yang diadu itu imam dengan dengan rakyatnya. Ini lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali bahwa orang yang melakukan ya tindakan namimah ya atau an-namam ya, tukang adu domba, maka di kuburan pun dia sudah diancam ya azab oleh syariat kita. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan ya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, dan hadis ini masyhur ya, juga sering kita bacakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melewati dua kuburan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan ya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, innahuma la yu'adzaban ya, sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini ya, kata Rasulullah la yu'adzaban ya, keduanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW ya, ini tentu perkara gaib ikhwas sekalian ya. Ini perkara gaib, artinya Rasulullah SAW ya, asalnya Rasulullah SAW itu tidak mengetahui perkara gaib ya, dan tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui perkara gaib kecuali setelah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengabarkan kepada kita berita atau perkara gaib, maka tentu itu adalah tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzaban, kedua penghuni kuburan ini la yu'adzaban, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah ya, dan uniknya lagi, wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya diazab dalam perkara yang dia anggap remeh perkara tersebut ya. Jadi perkara dia diazab itu gara-gara dia menganggap suatu perkara itu tidak besar, bukan perkara yang besar. Jadi dia remehkan perkara tersebut. Akhirnya ya, dengan perkara yang dia anggap sepele tersebut ya, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa perkara yang dia tidak anggap besar itu, yang dia anggap remeh tersebut? Kata Rasulullah SAW, amma ahaduhuma, perhatikan ikhwas kalian ya, adapun salah seorang di antara keduanya, fakana yamshi bin namimah ya, dulu semasa dia hidup ya, kana yamshi bin namimah, kerjaannya itu suka ngadu domba orang ya. Di sana dia ngadu domba, di sini dia ngadu domba, di sana di pihak sana dia ngomong apa gitu kan, di pihak sini dia ngomong apa. Akhirnya orang jadi ribut, orang jadi bertikai
Ya, orang jadi bermasalah gara-gara siapa? Gara-gara dia. Ya, ini yamshi bin namimah. Ya, jadi kerjanya tuh apa namanya, ke sana dia ngadu domba, di sini dia ngadu domba. Ya, dan ingat, ya, lebih besar lagi dosanya ketika yang diadu domba itu antara pemerintah, penguasa, pemimpin dengan rakyat. Ya, dia nggak mau diam, tiap hari kerjaannya. Apalagi sekarang, ya, orang sekarang kalau mau mengadu domba, ya, mengadu domba sekarang itu nggak perlu keluar rumah, cukup dengan jempol, cukup dengan kuota, ya, 10.000, 20.000 dari rumah kita sudah mengadu domba. Di share hoax setiap hari. Gimana caranya agar supaya, ya, rakyat benci kepada pemimpinnya? Ya, nanti pada puncaknya itu bisa menimbulkan kebencian yang sangat dalam, akhirnya bisa menimbulkan, ya, pertengkaran, perselisihan antara pemimpin dengan rakyat, dan tidak menutup kemungkinan itu bisa menimbulkan pertumpahan darah. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati, banyak orang yang diazab di kuburnya gara-gara permasalahan ini, dan ini dianggap biasa. Ya, orang share, ini berita biasa ini. Ya, mungkin dianggap hiburan atau apalah gitu kan. Ya, emang karena dia latang nge-share sesuatu, ternyata itu isinya mengandung unsur adu domba, mengandung unsur namimah. Baik antara pemimpin dengan rakyat, atau orang-orang apa namanya, atau dengan para guru-guru kita, dengan para asatidzah, dengan para ulama dan lain sebagainya. Ya, banyak orang yang tidak menyadari perkara ini. Hati-hati. Kata Rasulullah SAW, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Ya, salah seorang di antara keduanya dulu kerjanya di dunia yamshi bin namimah. Jadi dia itu suka mengadu domba. Jadi dia kesana kemari itu kerjaannya mengadu domba. Ya. Kemudian wa amal akhar, adapun yang lainnya, yang satu lagi kata Rasulullah SAW, ya, fakana la yastatiru min baulihi. Ya, dulu dia tidak sempurna bersuci saat buang air kecil. Jadi dia tidak menjaga diri dari air seninya. Ya, dia tidak menjaga diri dari air kencingnya. Ya, jadi dia enggak ketika dia buang air kecil misalnya, ya, dia serampangan gitu kan, seperti itu. Sehingga mungkin ada air seninya, air kencingnya yang dia ketahui, ya, mengenai dia, dan dia pakai buat sholat, sementara pakaiannya tersebut, ya, sudah terkena dengan air seninya. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi namam ini, ya, para tukang adu domba ini dari kuburan saja ini sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak orang-orang seperti ini, ya, akan mendapatkan azab kubur. Ya. Taib, adapun di akhirat nasibnya, maka ia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya. Kalau dia tidak masuk ke dalam surga, maka dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ya. Dan kalaupun misalnya, nanti akan kita jelaskan juga, kalaupun misalnya dia tidak dia adalah orang yang tidak mensyirikatkan Allah, dia adalah seorang muslim, tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi, ya, dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa lama waktunya itu terserah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak bisa langsung masuk ke dalam surga. Ya. Taib, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata kattatun. Ya, la yadkhulul jannata kattatun. Kata Rasulullah SAW, tidak masuk surga kattatun. Ya, kattat itu, ya, sama dengan namam. Ya, sama dengan namam. Jadi secara umum, ya, kata para ulama, kattat dengan namam itu maknanya sama. Ya, walaupun ada di antara para ulama yang membedakan, ya, makna daripada kattat dan namam. Akan tetapi kata mereka para ulama bahwa makna daripada kattat, ya, dan namam itu secara umum artinya sama saja. Wa inda Muslimin bilafzin, dan riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dengan lafaz la yadkhulul jannata namam. Ya, tidak masuk surga namam. Ya, namam itu yaitu tadi, ya, tukang adu domba, ya, yamshi bin namimah. Jadi kerjanya, ya, di sana kesana kemari itu kerjanya mengadu domba. Jadi dia tuh tukang adu domba, suka mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Taib, berkata Ibnu Athir rahimahullahu taala, ya, huwa namam. Jadi kattat itu ya huwa namam.
Ya, artinya kurang lebih sama dengan an-namam. Ya, yuqalu. Dikatakan bahwa kattal haditha yakuttuhu. Ya, kattal haditha yakuttuhu. Jadi dia dikatakan bahwa ya kattal hadis itu artinya dia melakukan qatta terhadap pembicaraan. Ya, maknanya idza zawwarahu, apabila dia membuat kedustaan gitu. Ya, zawwarahu. Jadi dia dia memalsukan perkataan tersebut, ya, berdusta. Ya, dia idza zawwarahu artinya dia memalsukan. Ya, jadi asalnya misalnya si fulan tidak bicara seperti itu, ya, dia katakan dia berdusta, dia katakan si fulan berbicara seperti itu. Ya, jadi dia memalsukan. Idza zawwarahu. Jadi dia membuat satu perkataan itu dusta. Ya, wahayya'ahu. Dan dia memang sudah persiapkan. Ya, wasawwahu. Dan ia perindah dengan niat dia perindah-indah kata-kata tersebut dengan niat apa? Untuk mengadakan kerusakan di antara kedua belah pihak. Ya, dan ini juga dilakukan oleh an-namam. Ini dilakukan juga oleh an-namam. Jadi menurut para ulama bahwa kattat dengan namam yaitu secara umum maknanya sama. Akan tetapi ada di antara para ulama yang membedakan secara detail makna kattat dengan namam. Intinya kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata kattatun. Tidak masuk surga kattat. Ya, maknanya yaitu tadi kattat itu ya yuqalu, kata Ibnu Athir rahimahullah taala, yuqalu kattal haditha yakuttuhu. Jadi melakukan qatta terhadap pembicaraan. Idza zawwarahu, ketika dia memalsukan perkataan tersebut. Ya, bukan realitanya yang dia katakan. Wahayyahu, dia persiapkan. Wasawwahu, ia perindah perkataan tersebut dengan niat apa? Untuk mengadakan kerusakan di antara kedua belah pihak. Ya, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata kattat. Tidak masuk surga kattat. Ya, lafaznya Imam Muslim, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang tukang adu domba. Ya, jadi hati-hati. Ya, jangan sampai kita terjatuh ke dalam perkara yang tercela ini. Jangan sampai kita menjadi ya tukang adu domba, baik ya disengaja ataupun tidak disengaja. Makanya ketika terjadi pertikaian di antara kaum muslimin, di antara kedua belah pihak, kalau memang ya niat kita bukan untuk mengislah, ya, atau kita merasa bahwa ketika kita masuk di situ kita tidak bisa mengislah, maka lebih baik kita menjauh, ya. Lebih baik kita diam. Karena kenapa? Boleh jadi dengan keikutsertaan kita di situ, boleh jadi dengan kita ikut campur di situ, bukannya menyelesaikan masalah, malah boleh jadi makin memperuncing kedua belah pihak, ya. Boleh jadi kedua belah pihak makin ribut, makin timbul permasalahan gara-gara masuknya kita di tengah-tengah mereka. Ya, jadi ini harus diwaspadai. Jadi itulah kenapa ya syariat kita itu memang mendorong kita, ya, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjauhi fitnah. Ya, apalagi kalau fitnah itu yang bersifat ya pertikaian antara dua belah pihak, ya, antara kedua belah pihak di antara kaum muslimin. Sebaiknya kita menjauh. Kalau memang kita tidak punya niat untuk mengislah, untuk memperbaiki kedua belah pihak, atau kita merasa bahwa saya tidak akan mungkin bisa, dengan adanya saya di situ, saya tidak mungkin bisa mengislah, maka sebaiknya kita menjauh. Sebaiknya kita menghindar dari fitnah. Kita nggak usah ikut-ikutan, ya. Terutama sekali lagi, ya, ketika terjadi fitnah antara pemimpin, ya, dan rakyat, ya, maka sebaiknya kalau kita tidak bisa mengislah atau tidak ada niat untuk mengislah, maka kita nggak usah ikut-ikutan. Mending kita menjauh, insya Allah selamat. Dan ini banyak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, dilakukan oleh salaf kita. Bahkan beberapa orang yang sudah dijamin, sudah mendapatkan tiket masuk surga, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah direkomendasi, sudah diberikan tazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, sementara jasad-jasad mereka masih berjalan, ya, di jalan-jalan utama di lorong-lorong kota Madinah, ya, mereka sudah dijamin masuk surga, akan tetapi mereka tidak mau ikut-ikutan, ya, ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin, di antara kedua belah pihak. Padahal andai mereka ikut nimbrung di situ, tidak mempengaruhi status mereka sebagai apa? Sebagai penghuni surga. Akan tetapi itulah mereka, ya, jadi mereka selalu, ya, gimana caranya menarik diri mereka dari fitnah, ya, bukan malah menceburkan dirinya ke dalam fitnah tersebut, ya, apalagi kita, ya, yang tidak ada jaminan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala,
Ya, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, la yadkhulul jannah, ya, tidak masuk surga. Nah, tidak masuk surga di sini ini memiliki beberapa penafsiran di antara para ulama, ya. Artinya maknanya ya ada beberapa makna. Jadi bukan serta-merta la yadkhulul jannah gitu, tidak masuk surga selesai gitu kan, enggak. Ya, selama-lamanya atau bagaimana gitu kan, seperti itu. Tidak masuk surga ini apakah bersifat kontemporer, ya, atau bersifat selamanya gitu kan, seperti itu. Ya, apakah dia terus-menerus akan diazab? Ya, apakah dia terus-menerus akan berada di neraka gitu kan, seperti itu. Nah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, ini memiliki beberapa penafsiran di kalangan para ulama, ya. Di antaranya yang pertama, ya. Di antara ya maknanya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, ya, artinya ia tidak akan masuk surga jika menghalalkan perbuatan namimah. Ya. Jadi kalau ada seorang muslim, ya, yang menghalalkan ya namimah ini, adu domba ini, dia meyakini, ya, ya, ataukah dia mengatakan misalnya, ya, enggak kok, enggak apa-apa, ngadu domba itu enggak apa-apa. Ya, boleh-boleh aja kok, sah-sah aja ngadu domba, enggak haram gitu kan, seperti itu. Maka ketahuilah, ya, bahwa dia telah melakukan pembatal keislaman, ya. Dia terjatuh kepada pembatal keislaman. Ya, karena kenapa? Ya, dan antum bisa baca dalam kitab Nawaqidul Islam, ya, buah karya dari ya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Ya, di situ ada ya disebutkan oleh beliau 10 pembatal keislaman, dan diantaranya adalah ya yang membatalkan keislaman kita. Poin yang membatalkan, perkara yang bisa membatalkan keislaman kita adalah ketika ya kita menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau sebaliknya, ya, mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini namanya melakukan pembatal, terjatuh ke dalam pembatal keislaman, ya. Nah, orang kalau sudah batal keislamannya, ya mau nggak mau dia disebut sebagai orang kafir gitu kan, seperti itu. Ya, keluar dari agama Islam ini. Nah, orang kalau sudah kafir, maka apa yang terjadi? Ya, dia nggak bakal bisa masuk ke dalam surga. Haram baginya untuk masuk ke dalam surga. Ya, nggak ada cerita orang-orang kafir endingnya dia masuk surga, nggak ada. Ya, orang-orang kafir khalidina fiha. Ya, innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir wa matu wa hum kufar. Dan mereka meninggal, mereka mati, sementara mereka mati di atas kekafirannya. Ya, innalladzina kafaru wa matu ala, dan sesungguhnya orang-orang kafir kemudian mereka meninggal di atas kekafirannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ya. Nah, pertama, kalau ada seorang muslim ya yang menganggap bahwasanya namimah itu halal, ya, boleh, tidak haram, ya, sementara ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan bahwa namimah ini adalah merupakan salah satu dosa besar, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiba-tiba ada seseorang muslim yang mengatakan bahwa namimah itu tidak haram. Ya, namimah itu boleh-boleh saja kok, namimah itu sah-sah saja kok, enggak haram gitu kan? Seperti itu. Bahkan walaupun dia tidak melakukan perbuatan namimah, dia tidak melakukan adu domba, akan tetapi dia menghalalkan perkara tersebut, maka dia terjatuh kepada pembatal keislaman. Ya. Nah, orang yang melakukan ya namimah, melakukan adu domba, disertai dengan istihlal, disertai dengan keyakinan menghalalkan ya perbuatan namimah ini, maka dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga selama-lamanya. Ya, diharamkan surga baginya dan dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Ya, karena kenapa? Ya, dia telah melakukan pembatal keislaman. Dan ketika dia telah melakukan pembatal keislaman, dia keluar dari agamanya, statusnya sebagai kafir. Dan tidak ada ceritanya ya bahwa orang kafir itu endingnya masuk ke dalam surga. Selama-lamanya dia akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini makna yang pertama. Ya, jadi la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ya, dia tidak akan masuk surga bahkan selama-lamanya jika ia menghalalkan perbuatan namimah. Dan bukan hanya perbuatan namimah saja. Ya, ketika ada seorang muslim yang menghalalkan ya suatu perkara yang mana jelas-jelas bahwa Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan perkara tersebut, ya,
maka dia telah melakukan pembatal keislaman. Dia telah terjatuh kepada pembatal keislaman walaupun dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Ya, contoh misalnya, ada orang yang mengatakan, kepada orang misalnya, ya udah kalau mau minum khamar minum aja, nggak haram kok. Ya, nggak haram, kalau mau terserah silakan, nggak haram kok, nggak ada hukum haramnya, halal kok, boleh kok orang minum khamar. Ya, walaupun dia tidak minum khamar, ya, dia terancam, ya, dia terjatuh ke dalam kekafiran, dia terjatuh kepada perbuatan kekufuran, dia membatalkan keislamannya. Catat, walaupun dia tidak meminum khamar, ya. Dan orang-orang seperti ini jika meninggal di atas dosanya tersebut, dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallallahu taala assalamu alafiyat. Ya. Kemudian makna yang kedua, ya, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ya. Pelaku namimah atau pelaku adu domba, tukang adu domba ini, ya, tidak masuk surga bersama dengan orang-orang yang pertama-tama masuk surga, bersama dengan orang-orang yang soleh. Ya, artinya apa? Artinya pelaku namimah harus terhalangi terlebih dahulu, tidak bisa azab sesuai dengan kadar dosanya, berapa lama, 1000 tahun di dunia. Ya. Dan semalam juga kita sudah terangkan bahwa azab yang paling rendah di neraka itu ketika seorang dipakaikan, ya, level 1, ya, level paling ringan, ya, azab neraka itu ketika seorang dipakaikan, ya, alas kaki, ya, dari api neraka. Lalu kemudian setelah dia pakai alas kaki tersebut, mendidihlah otaknya seperti kama yagli al-mirjal, ya, seperti mendidihnya kuali. Ya, ini level 1. Dan ternyata azab level 1 ini, ya, ini hanya diperuntukkan untuk satu orang, yaitu siapa? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, ya. Adapun selain Abu Thalib, ya, kita nggak tahu apakah dia diazab level 2, ya, level 3, level 15, kita nggak tahu, ya. Intinya ikhwas sekalian, ini nggak boleh dipandang remeh, ya, walaupun misalnya, ya, kita tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita hanya semata-mata mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terjatuh kepada kesyirikan, ya, akhirnya kita pandang remeh, ya, dosa-dosa besar lainnya, ya, akan tetapi tidak ada jaminan, ya, bagi kita bisa langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu berapa lama, ya, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala wa i'adzan billah memasukkan kita terlebih dahulu ke dalam neraka, kita nggak tahu berapa lama Allah akan mengadab kita, ya. Dan kita tidak tahu azab seperti apa yang akan kita terima ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nasallallahu taala assalamu alafiyat. Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ala ukhbirukum bisyirarikum. Ya, kalau bahasa bebasnya kata Rasulullah SAW, mau nggak sih aku tunjukkan kepada kalian orang yang terburuk di antara kalian? Ya, orang yang terburuk di antara kalian. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terburuk di antara kita kaum muslimin. Kata Rasulullah, ala ukhbirukum bisyirarikum. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian bisyirarikum, orang yang terburuk di antara kalian? Ya, para sahabat menjawab, bala, tentu saja mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasyirarukumul mufsiduna bainal ahibba. Ya, yang terburuk di antara kalian adalah al-mufsidun, orang-orang yang merusak bainal ahibba, hubungan di antara orang-orang yang saling mencintai, ya, yang saling menyayangi, yang saling mengasihi. Ada sekelompok orang yang tadinya saling menyayangi, saling mengasihi, ya, tiba-tiba datanglah seseorang yang membuat mereka jadi berantakan, mereka jadi bertikai, mereka jadi berantem. Ya, bahwa ketahuilah bahwa orang yang menjadi perusak hubungan di antara manusia, ya, yang tadinya orang saling mencintai, kata Rasulullah SAW, itu adalah orang yang terburuk. Ya, jadi kalau tadinya misalnya, ya, ada ada satu negeri, ya, satu negeri, pemimpin di wilayah tersebut, di negeri tersebut dengan rakyatnya harmonis, ya, tidak ada masalah gitu kan. Tiba-tiba ada orang-orang yang datang, ya, dengan kedatangannya tersebut, apakah dianya yang datang, apakah tulisannya yang datang, apakah perkataannya yang datang, sehingga menimbulkan huru-hara, menimbulkan pertikaian, ketidakharmonisan antara para pemimpin dengan rakyat misalnya. Ini adalah orang-orang yang paling buruk. Ya, ini adalah sabdanya Rasulullah SAW. Ya, al-masya'una bin namimah. Ya, kata Rasulullah SAW, di antara orang-orang yang terburuk di antara kalian adalah al-masya'una bin namimah. Mereka yang berjalan ke sana kemari menjadi tukang adu domba. Ya, mereka gemar, mereka hobi mengadu domba antara sesama manusia. Al-baghuna, al-bura, al-anata. Orang-orang yang terlalu memberatkan usaha pembebasan yang dilakukan oleh budak. Artinya, ya, ada budak yang berusaha untuk membebaskan dirinya, ada orang yang memperberatnya, ya, agar supaya si budak tersebut tidak menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas. Jadi ini ada tiga orang, ya, tiga kelompok yang Rasulullah SAW sebutkan, ya, syirarukum, yang terburuk di antara kalian. Yang pertama, ya, kata Rasulullah SAW, perusak hubungan antara orang-orang yang saling mencintai, orang-orang saling menyayangi, orang-orang saling mengasihi. Kemudian datang, ya, dia lalu rusaklah hubungan tersebut. Kemudian yang kedua, al-masya'una bin namimah, orang-orang, ya, yang suka mengadu domba antara manusia, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mempersulit, ya, mempersusah ketika ada seorang budak, ya, yang mau membebaskan dirinya dari perbudakan. Ya, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita bahas, ya, untuk malam ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Tentunya dengan amalan atau perkara yang lain yang membuat kita terancam masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perkara-perkara yang sudah kita sebutkan, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua perkara yang bisa, ya, mendekatkan atau memasukkan kita ke dalam neraka jahanam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang dan yang salah itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolema adalah kohwa, lemon, dan madu, perpaduan yang menghasilkan rasa yang segar, membuat Anda semangat kembali beraktivitas sehari-hari. Hot brew coffee atau yang lebih dikenal dengan kopi dingin,
kini telah banyak digemari para peminat kopi, khususnya di negara tropis. Alhamdulillah, Kolema hadir untuk antum yang menyukai kopi dingin, dan kopi ini dari biji kopi Gayo Aceh, lemon pilihan, dan madu murni. Begitu banyak khasiat dari kopi, lemon, dan madu, insya Allah cocok untuk keseharian antum. Assalamualaikum.